adalah Fatina Bila dengan NIM A1B020246. Hai, nama saya Nadia Riza Jenita dengan NIM A1B020250. Perkenalkan, nama saya Nandri Suci Prihartini dengan NIM A1B020255. Hai, perkenalkan nama saya Niwen Apriliani Putri dengan NIM A1B020267. Perkenalkan, nama saya Niwen Eka Udika Putri dengan NIM A1B020268. Hai, perkenalkan nama saya Nita Agustini Rahayu dengan NIM A1B020277. Halo, perkenalkan saya Nurmala Ramdayani dengan NIM A1B020288. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya Nada Fatina Bila bersama rekan-rekan saya. Di sini ada Udika, ada Nita, ada Mala, ada Nandwi, ada Putri, ada Nadia. Nah, di sini nih kita akan berbincang-bincang sedikit tentang sisi gelap sirkuit Mandalika. Nah, yang pertama tuh kita akan dipandu oleh Mbak Nadia. Gimana, Pak? Iya. Nah, Jadi di sini saya mau ngejelasin sedikit tentang apa sih kayak Mandalika itu. Kawasan ekonomi khusus Mandalika itu adalah, jadi kawasan ekonomi khusus itu adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum NKRI yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. Jadi kalau menurut definisi IKE itu menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang IKE, IKE adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum NKRI yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. Jadi di sini pemerintah itu memilih kawasan Kuta Mandalika untuk menjadi pusat kawasan ekonomi khusus, sehingga untuk membangun kawasan ekonomi khusus itu tentu dibutuhkan lahan yang luas. Jadi pemerintah harus melakukan pembebasan lahan. Lahan yang dibutuhkan di sini tuh seluas 1.000
35,67 hektar, yang dimana pemerintah di sini tuh memutus PT ITDC untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Akan tetapi PT ITDC ini melakukan pembebasan lahan ini dengan cara membeli tanah pada masyarakat. Namun ada timbul 3 permasalahan utama. Yang pertama ada salah bayar, kedua dibayar sebagian sama belum dibayar. Nah, berarti itu kan ada yang salah bayar, dibayar sebagian, terus belum dibayar. Nah, itu statement itu maksudnya kayak gimana ya? Kan di sana kita kan kayak tahu lah ya maksud dari salah bayar itu apa, tapi kita nggak ngerti kan gitu gimana konsepnya, pendalamannya, tentang spesifiknya kayak Mandalika ini kayak gimana. Nah, mungkin dari semua mungkin maksudnya tuh gini, yang salah bayar tuh dia ngasih uangnya tuh nggak sesuai sama sasarannya, maksudnya nggak tepat sasaran, terus salah orang gitu. Jadi kayak misal nih ada orang yang punya lahan, terus di lahan itu ada orang yang kayak ngembala sapi kayak gitu, terus nah pemerintah ini ngasih uangnya itu ke pengembala sapi ini, bukan ke orang yang punya lahan. Jadi itu yang dibilang salah bayar. Terus kalau yang setengah bayar itu udah tepat sasaran, udah kayak orang yang tepat lah, bayar, tapi dia tuh cuma setengah, kayak ini sebagian. iya, kayak nanti dijanjiin lagi deh gitu, misal istilahnya kayak dikasih DP gitu lah, dibayar setengah dulu, tapi nanti sampai kapan itu kayaknya belum dibayar gitu loh. Terus kalau yang belum dibayar tuh ya masyarakat sana itu kayak ngerasa uang yang dibayarin tuh belum cukup gitu loh, kayak nggak sesuai dengan harga jual tanah gitu. Nah, jadi kalau mereka pindah dari lingkungannya mereka tuh nanti masalahnya itu mata pencariannya orang yang tinggal di situ tuh bakalan hilang gitu. Soalnya kan kawasan kayak Mandalika ini 60% tuh, sekitaran 60% tuh kan lahan yang dipakai buat masyarakat situ buat bertani, buat nyari mata pencarian lah gitu mungkin. Tapi kenapa ya pemerintah itu udah bayar full gitu ke warga sekitar? Nah, di sana itu dananya itu terbatas. Terus seharusnya itu ada musyawarah di sana antara masyarakat sama PT ITDC. Tetapi itu dia itu tak dilakuin di sana. Seiring seiring tidak dilakukan pemerintah itu memperhatikan hal tersebut membutuhkan waktu yang lama. Selain itu pemerintah dalam aspek pembayaran ganti rugi itu hanya cuma melihat luas tanahnya aja, tapi tidak melihat fungsi dari tanah tersebut. Jadi pemerintah tuh nggak ngelihat fungsi tanah itu bagi masyarakat itu apa. Seperti apa? Ya, kan kayak yang dibilang tadi, tanah ini kan tanah yang luas itu kan bukan cuma sebagai tempat tinggal aja, tapi di situ kayak hidupnya orang-orang di sana loh. Pencahariannya. Kayak kan dia kerja di sana, mata pencahariannya di sana. Kan orang-orang di sana dominan tuh kerjanya jadi petani, jadi nelayan. Kan kalau dia pindah tempat emang udah disediain lokasi buat relokasi buat masyarakat yang terdampak sama ini ya. Tapi lokasi relokasinya itu nggak strategis, nggak sesuai, kayak dia dibuatin suatu pemukiman baru, udah dibangun tempat di sana ada sekitar 60 rumah, tapi di rumah itu kayak belum pantas lah kalau dia tinggal di sana. Memang udah ada listriknya, cuman masih di lampu-lampu jalan. Kalau di rumah-rumahnya itu kayak masih belum, kalau nggak salah gitu. Terus belum lagi airnya,
sama akses juga buat ke sana itu susah. Iya. Jadi kayak jalan itu kecil, jadi motor aja susah lewat, kayak cuma yang masih bebatu-batuan gitu loh. Nah, belum lagi orang-orang sana kalau mau sekolah nih, jarak antara Jauh gitu. ke pemukiman itu sama sekolah itu jauh. Kayak cuma ke SD ini aja yang paling dekat itu sekitar 3 kilo. Jauhnya. banget sih, Bayangin ya. orang yang tinggal di sana gimana mau berkembang di sana. Belum lagi mata pencahariannya itu harus hilang. Dia harus ngerjain apa? Iya. Kalaupun dia mau tinggal di sana, apa dia mau kerjain? Nanti dia masa dia mau nganga? Apa yang saya mau kerjain? Mata pencaharian saya hilang, saya benar nggak bisa. Mau jadi nelayan jauh. Belum lagi kan dia harus ngeluarin uang lebih jadi buat misalnya. Sama-sama tidak memadai lah Ya, ya. mereka tidak sesuai apa yang harus. Kalau mereka tuh harus pindah ke sana. Nah terus kan dari semua itu tuh udah kelihatan dong, berarti banyak warga yang kayak tak mau, tetap mau kekeh di tempatnya sendiri. Terus kayak apa namanya, dari kalau dia mereka ngeliat juga dari tempat-tempat yang dikasih sama pemerintah tuh yang dibuatin tuh kan kurang, akses kurang, jalanan kurang. Terus kalau mau kemana-mana sulit, mata pencarian juga kan ada. Nah terus gimana nih caranya supaya pemerintah tuh mau buat warga-warga sana biar mereka tuh tetap nyerahin tanahnya. Soalnya kan ini udah event kedua lagi, bulan depan USBK yang kedua, terus juga tahun depannya lagi ada GP lagi. Terus gimana nih caranya pemerintah tuh biar tetap ya berusaha fair-fairan walaupun sulit gitu loh buat pemerintah. Menurut kalian ada yang tahu nggak? Jadi, sekalipun ada masyarakat yang tetap ngotot dan tidak mau pindah dari lokasi tersebut, pemerintah akan tetap memaksa masyarakat tersebut untuk meninggalkan lokasi tersebut. Walaupun masyarakat sudah melakukan aksi dan membuat aliansi yang bernama Asli Mandalika. Masyarakat tetap susah untuk melakukan perlawanan dikarenakan ada ancaman dari pihak pemerintah. Gitu. Iya, jadi pemerintah tuh kayak kalau ada masyarakat nih yang tanahnya tuh nggak mau diambil, jadi dia tuh tetap, karena kan harga yang dikasih tuh nggak sesuai kan sama harga tanah yang seharusnya. Kan kayak yang tadi dibilang juga kan mereka harus kehilangan banyak hal, sekalipun dia dapat uang tapi dia lebih banyak ruginya. Dapat untung yang nggak seberapa tapi ruginya tuh lebih banyak jadinya ke masyarakat. Jadinya kayak masyarakat tuh dilakukan diintimidasi sama pemerintah itu sendiri. Kayak mereka kan mutus militer kayak polisi, tentara gitu buat ngebantu PT ITDC ini buat ngebantuin dia ngelakuin pembebasan lahan. Nanti kalau misalnya ada kayak contohnya kemarin ada masyarakat sana yang ngehadang apa namanya bulldozer gitu yang mau menggusur tanahnya dia, rumahnya dia ngehadang, terus dia tuh ditahan sama aparat. Habis ditahan tuh di sana juga dia sempat katanya sempat dipukulin karena dia tuh kayak menghalangi gitu, menghalangi orang PT ITDC ini melakukan pekerjaannya. Sama juga kayak orang-orang di sana yang terdampak ini ada yang kayak tidak dikasih akses buat keluar dari rumahnya dia, jalan tuh tidak dikasih lewat. Jadi ditutup. Iya, ditutupin jalan. Jadi dia tidak bisa keluar dari lingkungannya, dari rumahnya dia itu tidak bisa keluar dari perkampungannya dia itu. Tapi masyarakat sana tetap melakukan pemberontakan, kayak contohnya yaitu kayak dibilang tadi tuh kayak dia melakukan aksi buat aliansi, ya kayak nanam pohon pisang di jalan, ya kayak begitu. Tapi kayak percuma juga gak sih mereka buat aksi kayak gitu? Iya. Bakalan tetap Ujung-ujungnya bakalan harus dipindahin juga. Iya sih. Tapi gimana ya, namanya masyarakat Masyarakat harus puas kecil. dengan apa yang dia mau gitu. Kalau dia tak mau ya iya, dia juga pemberontak gitu. Ya, Itu gimana? pemerintah kan agak tutup mata jadinya kan karena ini ada rakyat yang biasa, udahlah ya. Iya, Ada nih kayak gitu. masyarakat kecil, Iya. udah ikut aja, Iya. pasti nanti ada manfaatnya gitu. Tapi nggak seberapa sih manfaatnya dibandingin dengan ruginya mereka. Banyak ruginya itu. Sedangkan menurut mereka kan ini loh udah dibuatin ajang internasional, kok nggak mau pergi gitu loh, kan ini juga bisa naikin pariwisata. Tapi kan jatuhnya kan ke pemerintah juga kan, pemerintah kan nggak ngasih lagi subsidi ke mereka. Mereka kalau udah dikasih kayak gitu udah dah stop kan. Lebih menguntungkan ke pemerintahnya Iya, aja sih. Iya, masyarakat cuma rugi gitu aja. Apalagi ada yang belum dibayar tadi. Iya. Mata pencarian hilang.
lebih banyak rugi masyarakat. Jadi kayak pemerintah tuh emang sebelum dibangun ini tuh dia memang kayak menjanjikan, kayak contohnya lapangan pekerjaan, dia menjanjiin banyak hal dan nih buat masyarakatnya biar masyarakat itu mau dijual tanahnya gitu. Biar masyarakat itu, rakyat Indonesia tuh mendukung adanya sirkuit Mandalika ini di sana. Tapi kan ujung-ujungnya Ya, tidak tapi- direalisasikan dengan baik. Tapi untung yang diharapin itu kan justru udah buntung yang didapat sama Iya, masyarakat. iya, gitu. Iya benar. Sedangkan kan karyawan ITDC juga kan rata-rata dari luar semua kan. Kalau yang dari kita paling yang cuma bawa-bawahan semua gitu. Tapi saya masih ngerasa bingung ya, kenapa pemerintah sampai melakukan segala cara, walaupun kita tahu cara itu melanggar hukum, nah dan tidak menghargai aspirasi dari masyarakat. Kenapa pemerintah tidak memikirkan masyarakat setelah pemerintah merampas semua hak milik masyarakat? Jadi gini ya, mungkin pembangunan Kek Mandalika ini kan dibiayai oleh investor yang bernama AIIB. Apa tuh? AIIB itu Asian Infrastructure Investment Bank. Nah dia itu kayak gimana ya? Dia itu menuntut segera untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Mau tidak mau permasalahan tersebut harus selesai. Itu kan karena tuntutan juga. Dan juga walaupun pembangunan KEK ini dibiayai oleh investor, tetapi dari segi apapun negara ini sebenarnya rugi atas adanya sirkuit ini. Negara yang rugi, tapi oknum-oknum tertentu nih yang dapat uang. Ya, dia tidak peduli nih negara ini ada ruginya enggak, kayak gitu. Udah nambah utang gitu. Ya. Nah jadi rakyat kecil nih yang jadi korbannya, kayak gitu. Karena pemerintah kan di sini juga kayak tidak berpihak ke rakyat gitu ya, tidak berpihak ke rakyat kecil, lebih berpihak tapi berpihaknya ke perusahaan-perusahaan Egois ya. besar ya. Nah, ini kan sebagian besar kan yang dirugiin itu kan kayak petani gitu kan, hilang anunya mata pencariannya. Terus ada nggak sih kayak hubungannya tuh sama demo tani, hari tani yang kemarin tuh? Kalau menurut saya sih ya udah pasti ada. Soalnya itu kan kemarin itu hari tani, jadinya tuh beberapa petani itu kayak ikut aksi sama mahasiswa. Kalau setahu saya nih ya, yang saya lihat-lihat juga, nggak tahu sih, maaf kalau salah. Saya lihatnya tuh ada petani dari Sambelia, ada dari sekitaran Mandalika, sama ada dari Sembalun. Jadi mereka tuh mau nuntut haknya lagi, tapi yang namanya pemerintah kan nggak bakal ngedengerin gitu, karena mereka udahlah cukup buat semuanya gitu, ngapain nuntut lagi. Jadi ya pemerintah tuh cuma sekedar ya aja gitu. Sedangkan kan mereka tuh masih berharap lagi, hendaknya adalah kompensasi yang dikasih beberapa gitu. Terus juga mereka tuh kan nggak sebanding semuanya tuh sama penderitaannya mereka, udah hidup susah, udah rakyat kecil jadi makin susah. Terus mereka tuh udah haknya dirampas, terus juga mereka tuh nggak dikasih modal buat ngelanjutin hidupnya, terus mereka nggak dikasih pelatihan supaya mereka berkembang, biar mereka tuh juga bisa jadi bagian dari saya jadi petani itu gitu loh. Karena kan di sana udah sedikit lah jadinya petani itu, karena udah lahan banyak yang diambil gitu. Jadinya pemerintah tuh nggak mau dengar lagi, udah cukup itu aja. Kalau menurut saya sih ya. Besar banget berarti dampaknya ya. Iya, karena mereka tetap berusaha juga kan, walaupun Mandalika ini udah ada gitu, tapi ya mereka tetap berusaha, namanya manusia. Kok bisa sih ada hubungannya sama Sembalun tuh, sedangkan kan wilayah Sembalun tuh dataran tinggi, terus di sana itu juga Lokasinya lumayan ya, terus banyak pekerja tetap di sana gitu. Terus belum ada juga pembangunan yang bertaraf internasional di sana. Menurut saya nih ya, karena gini ya, si pembangunan KEK Mandalika ini dia punya penopang gitu loh, kayak daerah penopangnya itu kayak contoh di Semigi sama Jerewaru tuh kayak pantai-pantainya kayak gitu, ya pariwisata. Di Mataram itu kan kayak pertokoan untuk belanja-belanja turis kayak gitu, sama di Sembalun kayak pariwisata juga sih. Nah jadi tuh di Sembalun tuh dilakukan pembebasan lahan oleh PT SKI itu dikarenakan PT SKI ini dikasih hak guna usaha. Jadi di Sembalun itu juga
sama nasibnya kayak di Kuta Mandalika, tanahnya juga digusur sama PT ini itu. Ya, jadi PT SKE ini PT yang dipercaya gitu ya sama ITDC ini buat nyediain pangan gitu, nyediain pangan buat kawasan ekonomi khusus ini. Jadinya dia tuh karena dikasih modal gitu, dikasih kepercayaan ini buat ngelakuin itu, jadi dia butuh lahan. Ya. Nah, pemerintah kan ngasih dia hak guna usaha HGU di sana. Jadi dia mau ngambil tanah itu secara paksa di masyarakat, yang seharusnya masyarakat itu dikasih ganti rugi sama PT ini, sama PT SKE ini. Padahal aturannya juga sudah ada. Sekalipun masyarakat itu punya sertifikat, punya apa gitu buat jadi tanda hak milik, kalau ini tuh punya dia loh, Tapi itu nggak Iya, berfungsi iya, lagi iya, ya. udah nggak berfungsi lagi, udah kayak nggak ada apa namanya, nggak ada artinya kalaupun dia punya sertifikat. Jadi dia dipaksa pergi sama masyarakat, sama pemerintah di sana, kayak sama sudah kayak dibilang tadi itu kayak dia pakai militer gitu buat maksa orang-orang di sana tuh keluar. Maksa semuanya dia. Maksa. Yang atas memaksa yang kecil. guys. Ya jadi Kok bisa nih tiba-tiba PT SKE dikasih HGU kayak gitu? sama pemerintah. Iya. Jadi gini ya, HGU yang didapat sama PT SKE ini kita lihat dari tahun sebelumnya, dari tahun 90-an. Dari awal dia keluar HGU buat PT SKE ini. Jadi dulu pas zaman Pak Soeharto, dia tuh buat revolusi hijau namanya. Nah, revolusi hijau ini pembebasan lahan seluas 5 hektar. Jadi Saya 5 kali ya. Ya. Itu 55.555 hektar. Asik. Keuangan nih bos. Ya, pembebasan lahan itu yang 555 ini dilakuinnya di Sembalun. Nah, jadi kan karena lahan itu masih luas, jadi kan terus masyarakat di sana kan otomatis pekerjaannya itu mata pekerjaannya itu bertani. Nah, tanah yang milik masyarakat di sana itu yang diambil sama pemerintah. Tapi metode yang dulu itu kayak lebih keras daripada sekarang. Kalau sekarang mungkin masyarakat masih bisa melawan sama pemerintah, masih bisa menentang, ini punya saya, gitu, kamu harus bayar gitu, Kayak up ke sosial media iya, gitu ya. Nah, tapi kalau dulu tuh enggak. Kalau pemerintah atau presiden maunya ini, saya mau ngambil tanah ini, dia tuh enggak bisa ngapa-ngapain, dia tuh enggak bisa ngelawan. Jadi dia cuma bisa pasrah, tanahnya yang diambil ya udah diambil gitu. Dia cuma bisa terima aja kalau tanahnya itu diambil sama pemerintah. Jadi pembebasan lahan 555 ini mau kan di dulu tuh ada namanya Sampurna Group. Nah, Sampurna Group ini kayak punya anak perusahaan namanya PT Agrindo sama PT SKE ini. Nah, PT Agrindo ini dulu dia tuh bidangnya tuh di perkebunan sama peternakan. Nah, kalau PT SKE ini bidangnya ya di pertanian. Nah, kalau PT Agrindo ini dia tuh kayak kedua PT ini diminta buat nanam tanaman yang bermanfaat buat industri, yang bisa dipakai buat industri. Jadi PT Agrindo ini dia tuh nanamnya ya itu kayak contohnya nih, ada tanaman yang buat ngewarnain baju, saya lupa namanya apa, pokoknya itu yang buat pewarna pakaian, pewarnain ya. Itu kalau PT SKE ini ya dia dikasih kepercayaan buat diminta buat nanam bawang putih sama
kan ini dulu kan ada istrinya Pak Soeharto namanya Ibu Tin. Nah Ibu Tin ini dia tuh kayak punya jabatan gitu di PT di Sampurna Group ini. Nah di Sampurna Group ini karena Ibu Tin ini minta buat ditanamnya itu bawang putih. Tapi kan dia tuh nggak pernah kesini ke Sembalun. Apalagi Sembalun tuh dulu kan kayak masih hutan banget gitu ya. Ya. Nah dia nggak pernah ke sana. Jadi dia tuh kayak nggak tahu struktur tanah di sana tuh kayak gimana. Sesuainya nanam apa di sana, tanaman apa, tumbuhan apa yang sesuai ditanam di tanah Sembalun itu apa aja. Cuman dia tuh mintanya ya saya mau bawang putih kayak gini. Dia maunya gitu. Nah BTSK ini ya ngelaksainin apa yang diminta. Nah dia nggak tanam bawang putih di lahan seluas 555 hektar itu semuanya gagal panen. Ya karena gagal panen itu karena bukan gagal panen sih sebenarnya. Dia berhasil panen cuma tidak laku di pasaran gitu. Jadi kan otomatis perusahaannya jadi rugi, BTSK ini rugi. Bangkrutlah dia, jadinya ditutup. Dia bangkrut, tutup, jadi harganya dicabut dan dipindahin ke PT Agrindo ini. Nah tapi di PT Agrindo ini dia tuh kayak udah lebih serak gitu, lebih klopnya di peternakan sama di perkebunan. Jadi dia tuh lahan yang 555 itu udah dipakai sama dia. Nah karena lahan yang 55 itu tidak dipakai, jadi kan kayak terbengkalai gitu kan, kayak udah nggak ada apa-apa. Nah dilakuinlah pertemuan sama masyarakat di sana antara PT Agrindo ini sama masyarakat di Sembalun. Ya kayak buat perjanjian gitu. Kalau masyarakat di sana boleh pakai lahan ini buat ngegarap gitu, dia dikasih ngegarap lahan ini buat entah mau nanam apa gitu kan. Tapi nanti kalau misalkan PT ini mau ngambil lagi tanahnya, dia tuh bakal harus ngasih ganti rugi ke masyarakat. Kayak contohnya kayak dia ngasih ganti rugi bibit gitu, tanaman apa yang ditanam karena lahannya kan diambil gitu kan, udah ada perjanjiannya juga. Nah lahan itu udah terbengkalai itu sekitar lebih dari 20 tahun, udah hampir 30 tahun lah kayaknya. Tapi emang itu lahannya masyarakat situ ya? Iya, jadi otomatis kan udah lahannya masyarakat sih sebenarnya kan, lahannya dia yang diambil sebelumnya dia hijau, tapi diambil buat diambil sama PT. Tapi nggak dikembaliin secara full punyanya dia gitu ya? Iya, enggak diambil, tetap kayak masyarakat itu dikasih pinjam oh ya. Padahal itu harusnya kan kayak dia ngambil tanahnya lagi punya dia. Nah karena dia karena dia mau ngambil tanahnya secara paksa dan masyarakat di sana nggak dikasih ganti rugi, jadinya masyarakat di sana otomatis berontak gitu, ngelawan mau ngambil tanah saya nggak bisa diambil, tanah ini nggak bisa diambil gitu aja kalau nggak ada ganti ruginya. Ya. Lagian juga di aturan tuh ada loh, kalau dia bilang kalau tanah yang nggak digarap, yang nggak dipakai sama yang punya itu selama lebih dari 20 tahun, itu udah nggak jadi hak milik lagi, tapi jadi hak milik orang yang menggarap tanah itu sendiri. Karena itu kan lahan yang diambil itu, terus sekarang tiba-tiba PTSK ini muncul lagi. Nah dia tuh dikasih kepercayaan, sama PT TDC ini buat dijadiin bahan pangan buat ini kek Mandalika. Jadi datang lagi gitu. Iya, dia datang lagi. Dia nggak benar-benar hilang bangkrut. Dia nggak benar-benar bangkrut gitu kan? Iya, dia bangkrut tapi dikasih modal lagi. Jadi hidup. Dia dapat modal lagi. Kamu ini pakai lahan ini dikasih HGU, kamu buat lagi di sini dikasih kepercayaan lagi. tahun 2021 kemarin kalau nggak salah. Namanya senang-senang aja semua perusahaan maju lagi, naik lagi. Siapa yang nggak mau Siapa sih yang nggak mau?
KPU lagi sama pemerintah, ya dia mau ngambil tanah itu ya gitu aja. Kayak dia tuh nggak merhatiin kayak dia nggak peduli sama masyarakat di sana. Kayak itu hak miliknya dia gitu ya. Sama dia juga nggak melaksanain ini perjanjian yang udah dibuat. Oh, yang 20 tahun udah dari hak milik kita gitu. Bukan itu aja sih yang kayak kayak kan sebelumnya kan udah ada perjanjian karena mau boleh digarap tanahnya, tapi nanti kalau mau diambil lagi mau dikasih ganti rugi. Oh, tapi kan si sekarang PT dikasih ganti rugi. SKI ini nggak ngasih ganti rugi sama sekali. Menepati janjinya gitu. Kalau ini saya mau tanya nih dari semuanya yang tadi itu kan PT SKI ini datang lagi gitu. Terus juga kan udah beda zaman, maksud saya yang dulu sama yang sekarang. Menurut saya menurut saya pertanyaannya tuh mungkin nggak sih dia nggak tahu tentangnya itu gitu loh, kayak udah lupa atau emang dia udah ganti manajemen atau segala macam, jadinya dia benar-benar datang pakai nama SKE tapi karyawannya sama anunya tuh beda gitu ya. Dia kayaknya nih Ya jadi tetap bawa nama perusahaan aja tapi karyawan sama yang operasional itu beda gitu, jadi mereka tuh benar-benar tahu dari awal. Dia tuh seharusnya dia nggak mungkin lupa. Ya, seharusnya dia ingat. Karena kan dasar dia buat perusahaan buat bisa dikasih modal itu karena ini. Oh, karena di dalam sejarahnya dia gitu. Oke. Jadi ya apa sih solusi yang dikasih masyarakat ke pemerintah gitu biar nggak terjadi kayak gitu, kayak pemerintah seenak-enaknya gitu sama masyarakat, maksa-maksa gitu, padahal kan mereka juga mikir kalau nggak semuanya, nggak maksudnya kayak Mereka punya hak gitu. iya mereka punya hak buat bertahan di situ, tapi kenapa caranya dengan memaksa gitu, bisa kan ngomongin baik-baik atau enggak cari solusi gitu. Mungkin ada solusinya tapi pemerintah tuh nggak mau dengerin. Permasalahannya tuh nggak masa cuma gini-gini aja sampai kapan. Sebenarnya Presiden Jokowi juga udah kayak ngasih bilang ke BUMN gitu, tapi untuk segera nyelesain ini malah kayak badan hukum di Indonesia tuh juga udah angkat tangan, udah nggak tahu mau selesaiin permasalahan itu kayak gimana lagi, dia bingung kayak gimana lagi. Presiden Jokowi juga udah ngomong tapi kayak cuma omongan doang, nggak ada realisasinya sama sekali. Seharusnya lebih banyak perbuatan ya, kayak dilaksanakan gitu. Nah, jadi setelah itu tuh juga kan kayak dibilang tadi sama Nadwi, kan masyarakat itu kayak ada buat aliansi gitu kan, aliansi yang namanya kayak Mandalika, asli Mandalika gitu, kayak di Sembalun ada namanya Agra. Nah, aliansi ini kemarin udah ngelakuin pertemuan sama Walhi ini kayak buat organisasi yang itu dah yang ngebantu masyarakat di sini nih buat nyampein permasalahannya ke aspirasinya ke dunia gitu, ke PBB, ke PBB. Nah, kemarin pas masyarakat ini, pas aliansi ini ketemu sama PBB itu sendiri sama Walhi ini, dikasih solusi kayak permasalahan ini bakalan dibantu buat diselesaiin. Sama salah satunya juga dia mau dilaporin ke AIIB ini karena AIIB ini juga dia punya buat sebelum yang ngasih investasinya nih ke suatu negara, kayak dia tuh punya aturannya sendiri. Kalau kamu dikasih uang sama saya, dikasih modal, ikutin aturan saya. Kalau kamu melanggar salah satu aturan, kamu tidak boleh, kamu Nggak bisa lagi. kayak ada syaratnya. Ada syaratnya berbentuk aturan. Nah, syaratnya itu tidak boleh menyengsarakan rakyat, kayak ngorbanin rakyat itu nggak boleh. Tapi beda pernyataannya. Tapi kan faktanya bisa kan kau Lawannya. Berbeda. kan udah jelas kalau di sini dia ngorbanin rakyat, nyengsarain rakyat, nyiksa rakyat gitulah sama
semua yang udah Iya. dilakuin ini. Pokoknya merugikan rakyat. Iya, merugikan rakyat banget dah. Nah, itu mau dilaporin sama walhi ke IIB ini. Sama itu juga sih, kayak pemerintah kan katanya ini tuh kayak Mandalika ini dibangun di Lombok ini, kayak dia tuh janjinya sebagian besar masyarakat Lombok yang bakalan jadi karyawannya, yang katanya yang 36.000 kalau nggak salah nih, katanya 36.000 itu dah masyarakat yang bakalan jadi karyawan, dan sebagian besarnya tuh dari NTB. Tapi nyatanya yang kemarin itu kalau nggak salah ya cuman ada 1.000-an lebih, ya cuman ada 1.000-an lebih karyawannya yang kegiatan yang USBK kemarin itu loh. Nah Itu pun jadi volunteer juga kan. ya, terus nah itu belum lagi yang dari itu juga dari luar, yang dari Lombok Tengah aja nih cuma 500-an orang. Jadi kan nggak sesuai sama apa yang dijanjikan. Iya. Nah, itu juga harus, itu juga jadi tuntutan. Malah pemerintah ini juga bilang warga-warga yang terdampak nih bisa dikasih lapangan pekerjaan di situ. Tapi nyatanya warga di sana cuma dikasih buat jadi tukang parkir lah gitu. Kayak ukurannya kan kemarin tuh kan memang disediain kendaraan kan, tapi kan lebih banyak orang yang bawa kendaraan sendiri. Nah kan banyak orang-orang yang bawa kendaraan sendiri, parkirnya ya di lahannya masyarakat di sana. Cuman dikasih dikasih lapangan kerjanya di situ, dikasih uang, dikasih keuntungannya ya di situ. Tapi kan berapa sih Tidak keuntungannya seberapa di gitu. parkir? Hanya saat menjelang USBK tersebut. Selanjutnya kan GP kan paling lapangan mahal pekerjaannya hilang. Iya, setelah itu kan ada. kosong kan. Mungkin masyarakat kan sudah berpikir pekerjaannya agak tinggi gitu. Iya. Banyak nih keuntungannya. Ekspektasi yang tinggi. Jadi kan Tapi banyak mungkin- mahasiswa juga yang berharap, kayak contohnya di kampus pariwisata. Nah, kan dia dijanjiin Oh, iya. bakalan nanti dipekerjakan di sini, tapi Iya, benar. realisasinya mana kan sampai sekarang kita rasa nggak ada. Iya, cuma beberapa aja kan. Itu pun juga enggak yang katanya yang dominan itu orang ITB, tapi nyatanya enggak, dia ngambilnya dari orang luar. Itu pun orang ITB yang dikasih juga pekerjaannya tuh yang pekerjaan yang tertentu, orang tertentu yang dikasih pekerjaannya juga enggak yang menjanjikan apa sih, menjanjikannya jadi seorang tukang parkir. Iya. Gimana? Bukan saya merendahkan tukang Iya. parkir, tapi ya kayak Nggak sesuai Nggak sama sesuai, apa yang Pekerjaannya diambil. itu kayak gimana Apa sih yang diambil. pendapatannya itu kayak gimana. hanya saat itu. Kan nggak setiap hari juga dia bakalan jadi Iya, benar. tukang parkir di sana. Eventnya juga nggak setiap hari ada, cuma beberapa kali satu tahun. Iya, itu pun kan Kalau kan setahun sama negara lain juga kan. Kalau Bergilir. Iya. Bukan di tempat di Indonesia. Kayak hotel-hotel yang dibangun juga tuh, hotelnya tuh kayak Kayak itu cuma sementara doang ya. ya kayak berpusatnya tuh kayak dia lebih mengistimewakan negara orang luar. Iya. Padahal kan seharusnya dia tuh mengembangkan gitu warganya sendiri biar kita tuh cepat maju. Iya. Tapi kan ini enggak, malah mengistimewakan orang luar. Kayak apa namanya, kayak contohnya kita ini pekerjaan ini. Kalau misalnya kan kita juga belajar kan di manajemen. Orang-orang yang bekerja dari luar gajinya lebih banyak daripada orang lokal. Iya. Seharusnya dia orang kita itu yang meningkatkan kualitas masyarakatnya, kualitas mahasiswanya. Harusnya kayak Kita diberi kan pelajaran. juga. Iya, Hargai masyarakat dibiayain buat ini itu, bukannya malah membanding-bandingkan, malah mendatangkan pesaing baru. Jadi nggak bakal bisa mandiri kalau masih Iya. stuck kayak begini-begini aja. Mundur aja ya. Jadi kayak seharusnya tuh kayak apa namanya, pegawai yang dari luar itu ngelatih pegawai kita yang di sini yang belum bisa ya, tapi malah dia yang jadi pegawai di sini. Malah kayak dia tuh lebih lebih apa namanya, lebih memprioritaskan orang luar ya. Iya. Ya, kayak kita dikasih Jadi gaji SDM kita tuh nggak berkembang ya, jadi Jadi emang malah keluarga keluarga ya. Jadi itu nambah masalah baru lagi Iya. ya, sumber daya manusia yang ada di sini. Persaingan antara SDM lokal sama yang luar makin ketat. Karena pemikirannya di sini juga apa ya, dikira orang-orang sini gitu aja. Iya, kayak Tidak ada perkembangan.
kapan sih juga mau gini-gini aja, kapan bisa mandiri, utang ada yang kayak Mandalika juga bukannya nambah keuntungan, ngurangin utang, malah nambah utang bagi nambah masalah nambah juga. masalah. Masalah SDM sih. Kalau nggak dilatih, SDM-nya juga bakalan kayak gimana gitu. Iya, stuck di situ aja. Nggak, kalau emang nggak dilatih, kayak apa ya? Kalau nggak dilatih tuh, jadi nggak ada yang Nggak ada perkembangan, Iya, nggak ada perkembangan, nggak nggak bisa bisa maju. Kalau orang gitu aja. orang lokal tuh nggak bakalan dipilih buat kerja di situ kalau nggak dilatih. Jadi maunya kalau ada event-event besar nih seharusnya atau sebisanya gitu orang-orang lokal yang diutamain, dikasih pelatihan pekerjaan kayak gitu biar nggak ngambil dari luar. Kalau bisa masih di dalam, kenapa harus dari luar? Iya, gitu kan? iya. Kayak dia tuh seharusnya kan kayak dibilang tadi, harusnya dia ngasih pelatihan ke Iya. masyarakat yang udah dijanjiin gitu. Terutama masyarakat Pondok Tengah nih yang Iya. udah dijanjiin bakal kerja di sana. Tapi nyatanya mana nggak ada kan? Itu apa namanya dijanjiin buat kerja, malah dari kasih pelatihan kerjaan yang dikasih juga kerjaan sepele, nggak iya yang nggak menjanjikan gitu lah, nggak berpenghasilan sama sekali. Bisa dibilang bukan di bagian penting gitu. Iya. Kayak masyarakat tuh kan udah naruh harapan jadinya di pemerintah karena adanya ini tuh dia jadi berharap adanya kayak Mandalika ini bakalan membantu sekali buat kami gitu, buat kita bakal jadi lebih provinsi yang lebih maju gitu. Tapi sedangkan apa? Kita punya sirkuit nih, punya kayak Mandalika yang katanya dibangga-banggain ini, tapi malah kita masuk ke provinsi termiskin. Iya. Di Indonesia kok bisa begini ya? Apa nggak malu jatuhnya malu dong. Punya sirkuit dibangga-banggain malah jadi provinsi termiskin, kan nggak nyambung banget ya, katanya kawasan ekonomi khusus yang harusnya berpusat ekonomi di sana, adanya ya begini. Ya kami sebagai mahasiswa tolonglah pemerintah gitu ya, pemerintah kasih solusi yang paling benar gitu ke masyarakat yang terdampak sama pembangunan Camp Mandalika ini ya. Jangan melihat dari keuntungannya aja gitu, lihat juga gimana kondisi masyarakat yang ada di sini gitu. Kalau misalnya membuat kayak gini tuh dampaknya apa gitu loh. Iya. Kayak mempertimbangkan juga sama masyarakat yang ada di sana. Jangan cuma ngambil keuntungan tapi menyengsarakan rakyat aja. Ya. Iya, lagian juga Kan kan kita kita yang seharusnya kan diutamain itu yang difokusin itu ya rakyat. Ya. Jangan mempertimbangkan itu. kemudian juga kan kita lulus S1 kan masih banyak yang jadi pengangguran juga. Iya. Padahal udah belajar. Sedangkan kan pembangunan sirkuit itu kurang lebih 5 tahun kan, jadi bisa lah sebenarnya buat ngasih pelatihan konseling atau apa gitu sebenarnya kalau pemerintahnya mau. Jadinya kan dia bisa bawa orang dari luar buat ngajarin biar jadi ya pemikiran orang di sana juga terbuka, oh ini loh tentang internasional tuh kayak gini. Jadi kan mereka nggak terlalu takut gitu sama kayak nerima dari luar gitu. Nah kan kadang juga daerah sana masih ada primitif atau apa kan, kita nggak tahu. Sebenarnya juga janji-janji, omongan-omongan itu ya direalisasikan gitu. Jangan cuma omongan, janji-janji di masyarakat. Masyarakat percaya, udah dikasih kepercayaan, malah diingkari. Intinya tuh jangan ngasih harapan ke masyarakat, buktiin aja omongannya. Ya, masyarakat mau kok gitu. Iya, Kalau mungkin memang kan dibantu. pemerintah biasa ngasih solusi yang tidak merugikan bagi rakyat maupun bagi pemerintah itu sendiri kan. Jadi Malah bisa kalau- saling menguntungkan Iya. gitu. Malah kalau makin bagus SDM kan makin bagus juga pendapatannya semua. Iya. Ya kalau Makin dikasih maju pelatihan. Baiklah, terima kasih rekan-rekan. Setelah berat ya pembahasan kita Iya, berat ini. benar. Berat banget ya. Kita sudah simpulkan tadi bagaimana Harapan juga. harapan kita untuk pemerintah. Untuk Mandalika lebih ke depannya. Untuk lebih maju lagi. Untuk NTB juga. NTB Gemilang. Mungkin itu aja ya kita bahas untuk
video kali ini tentang sisi gelap dari sirkuit Mandalika tersebut. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.